Sang Raja dari Bumi Mataram, Kisah Balitung Darmodaya Mahasambhu. Babai cahaya yang tumbuh di lereng Merapi. Di sebuah lembah sejuk di kaki Gunung Merapi, tempat kabut turun setebal kapas dan embun menyelimuti pucuk dedaunan hutan, terdengar tangisan bayi lelaki pada suatu malam penuh bintang. Bayi itu lahir dari garis bangsawan Wangsa Sanjaya, di sebuah istana kecil berbentuk panggung dari kayu jati dan batu andesit. Namanya Balitung. Para Brahmana menandai kelahirannya dengan tanda-tanda langit, kilau petir yang tidak membakar, dan angin yang berputar lembut mengelilingi halaman istana. Anak ini kelak akan menyatukan yang tercerai dan membangun kembali negeri yang runtuh, bisik sang pendeta tertua kepada ayahnya, Rakai Manggirik. Sejak usia 5 tahun, Balitung sudah diperkenalkan pada kakawin. Naskah-naskah tua berbahasa Jawa kuno dan Sanskerta, diajarkan meditasi oleh pertapa dari lereng Gunung Lawu, dan dilatih memainkan tombak panjang dan keris oleh para mantan ksatria istana. Namun kekuatannya bukan hanya pada lengan, melainkan pada pikirannya yang jernih, penuh renungan, dan berani menentang arus zaman. Ia gemar bertapa di bawah pohon beringin tua, berbicara pada angin dan memandangi aliran sungai. Dari sana ia menyerap hikmah dari alam, hingga rakyat menyebutnya pangeran yang mendengarkan hutan. Bab 2, naiknya sang pelindung. Tatkala ia tumbuh menjadi pemuda, Mataram sedang dalam pusaran krisis pewarisan. Sejak wafatnya Rakai Kayuwangi, kerajaan kehilangan pusat gravitasinya. Para raja kecil, Rakai, memerintah wilayah masing-masing, dan keluarga istana terpecah dalam faksi-faksi yang saling mencurigai. Balitung tidak tampil sebagai penuntut takhta dengan kekerasan. Ia membangun kepercayaan perlahan-lahan. Ia menikahi seorang putri dari garis Rakai Watuhumalang, memperkuat aliansi antar wangsa. Ia menyambangi setiap Rakai bukan sebagai penguasa tapi sebagai saudara. Dan ia mempersembahkan solusi damai atas konflik yang telah mengakar sejak generasi sebelumnya. Dengan restu para Brahmana, dengan persetujuan para Rakai utama, dan dengan dukungan rakyat, Balitung akhirnya dinobatkan sebagai Sri Maharaja Rakai Watukuradya, Balitung Sri Darmodaya Mahasambhu. Ia mengangkat sumpah suci di hadapan api Veda dan kitab Dharma, bahwa ia tidak akan memerintah dengan kebencian, melainkan dengan dharma, keteladanan, dan kasih kepada tanah leluhur. Bab 3, pemerintahan yang membangun. Balitung memindahkan pusat kekuasaan ke Pohpitu, tempat yang tinggi dan strategis. Dari sana, ia mulai membentuk sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan luar biasa. Ia membagi wilayah menjadi bumi dan menunjuk para Rakai sebagai penguasa daerah, namun dengan tanggung jawab langsung kepada takhta. Setiap pengangkatan dicatat dalam prasasti resmi, yang menjadi bukti awal administrasi kerajaan Jawa yang terstruktur. Bahasa Jawa kuno mulai mendominasi prasasti, menggantikan dominasi aksara India. Ini adalah bentuk awal nasionalisme budaya.